Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. QRIS. Apa itu? Banyak orang yang mengira membacanya adalah QRIS. Padahal membacanya adalah KRIS. Ini adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. KRIS merupakan upaya standarisasi oleh Bank Indonesia untuk semua perusahaan yang memanfaatkan teknologi finansial atau fintech seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan berbagai bank juga. Sekarang, uang tidak lagi harus berbentuk lembaran kertas ataupun lempengan koin. Tetapi KRIS menjadi penemuan baru atau sistem baru yang menyatukan berbagai macam QR Code dari beragam penyelenggara jasa sistem pembayaran. Berbagai transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan tentunya mudah. Saudara, ada suatu transaksi yang sulit terjadi dan tidak bisa menggunakan uang perak atau emas, bahkan juga tidak bisa menggunakan KRIS. Itu adalah transaksi pembayaran dosa-dosa kita. Setiap dosa kita sangat mahal harganya. Itu harus dibayar dengan kehidupan pelakunya. Begitu kejamnya dosa, upahnya, bayarannya adalah maut. Tetapi saudara, syukur kepada Allah. Karena Allah telah sediakan pembayarannya, yaitu dengan cross. Yesus anak manusia adalah anak Allah yang menjelma dan hidup tak bercela dan dihukum karena ketidakbercelaannya. Melalui kematian Yesus di cross, di kayu salib, setiap pendosa atau setiap pelaku dosa yang menyesal dan bertobat, hidupnya dibayar, ditebus. Tahukah Anda transaksi cross bukanlah penemuan baru seperti KRIS. Itu bukanlah penemuan mutakhir. Wahyu 13 ayat yang ke-8 katakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Wow, transaksi ini sudah ditentukan tersedia sejak dunia dijadikan. Artinya, walau Yesus menjadi anak domba yang disembelih, disalibkan di Golgota pada 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekitar 6000 tahun yang lalu, sejak dunia dijadikan, transaksi cross telah dicanangkan. Dan ketika Adam dan Hawa berdosa, cross sudah diberlakukan. 1 Petrus 1 ayat 20 mengatakan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya, sistem penebusan kita bukanlah ide yang lahir tiba-tiba atau belakangan. Itu sudah direncanakan Tuhan sejak dunia dijadikan. Untuk memberikan jalan keluar bagi kita yang terjerat oleh berbagai masalah akibat dosa. Saudara, Yesus tahu misinya. Saudara, ketika menjelma hidup di dunia, Yesus tahu jelas misinya ini. Yesus tegaskan tentang kematian dan kebangkitannya kepada murid-muridnya berulang-ulang kali. Misalkan pada waktu di Kaisaria Filipi, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Murid-murid yang hanya mengharapkan berkat dan kesenangan terkejut dan kecewa ketika Yesus memberitahu, dan apalagi ketika Yesus disalibkan. Padahal kematian Yesus adalah untuk menyelamatkan mereka dan untuk saya juga. Saudara, perhatikan ini. Kalau sejak dunia dijadikan, Tuhan telah menyediakan jalan keluar atas masalah dosa kita, maka itu berarti
bahwa Tuhan juga sudah menyediakan jalan keluar atas setiap masalah kehidupan Anda dan saya sejak dunia dijadikan. Jangan pernah patah semangat. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah ketakutan. Jangan pernah tenggelam dalam kesedihan. Berapapun besarnya hutang dan masalah Anda, Kris mungkin tidak bisa membayarnya karena Anda tidak punya apa-apa. Tetapi cross, salib Yesus sudah tersedia. Tuhan pasti menolong untuk memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar itu sudah disediakan sejak dunia dijadikan. Itu keren.